bisa dipanggil disebut Pak Guru juga Pak Ustadz. Gak ada ruginya kalian klik subscribe teman-teman, dan kalian juga aktifkan loncengnya agar kalian gak ketinggalan video-video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Welcome back to my channel. Masih bersama saya Imam Al-Fatih. Saya lagi silaturahmi di kediaman Pak Amin yang bisa dipanggil disebut Pak Guru juga Pak Ustadz. Nah, gimana nih Pak kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Terus kegiatan kesibukan sehari-harinya tuh sekarang lagi sibuk apa nih Pak? Kalau kesibukan saya sehari-harinya itu ya yang mengajar dan mengajar. Mengajar ya Pak ya? Mengajar berapa sekolah? Kalau untuk sekarang hanya 2 sekolah. Di mana aja tuh? Satu tugas pokoknya itu di SMP PGRI 1 Wargelis. Nah, kurang lebih 16 tahunan lah di situ. Dan untuk yang kedua di Madrasah Diniyah Mulia Awaliyah Tahsinul Akhlaq Sumber Mulia di Desa Sumber Mulia itu ya 20 tahunan. Sumber Mulia 20 tahun. Berarti berkarir di dunia pendidikan itu udah berapa tahun Pak? Kalau berkarir sebenarnya itu dimulai bukan hanya di sini saja. Sebelum ngajar di sini tuh saya pernah ngajar juga di Suka 6 tahun, di Sumbawa Timur Kecamatan Patrol sekarang 3 tahun, dan selain-lainnya di tempat-tempat lainnya, walaupun hanya sebentar-sebentar gitu. Namun yang lebih fokusnya itu ya di sini, di tanah kelahiran sendiri. Di asli orang sini apa ya? Ya, di bumi. Bapak tuh lebih suka dipanggil Pak Guru atau suka dipanggil Pak Ustadz nih? Kalau boleh tahu. Sebenarnya dilema juga nih. Saya lebih suka dipanggil Pak Guru karena saya ngajar di sekolah umum di SMP. Namun orang lebih mengenal saya itu sebagai Ustadz karena mereka tahunya saya ngajar di madrasah dan ngajar di pengajian juga. Jadi ya mungkin boleh dibilang ya guru pada saat ngajar, Ustadz pada saat mengajari anak-anak di majelis taklim dan sekolah di madrasah. Nah, untuk mencapai titik sampai saat ini nih Pak, itu didasari dari Bapak mondok apa boarding school? Yang perlu diketahui bahwa untuk menjadi saya seperti ini, yang terjun dalam bidang pendidikan, khususnya pendidikan agama, yang orang bilang saya sebagai seorang ustadz, ini mungkin tidak seperti yang lainnya, khususnya yang mengajar khusus di agama. Kalau mereka mungkin ya, ini memang benar-benar karena basic agama melalui mondok ataupun boarding school, di sekolah yang dikhususkan untuk belajar antara ilmu agama dan umum itu khusus. Saya justru sebaliknya. Kalau dibilang otodidak enggak, intinya adalah karena belajar, terutama lewat sharing, obrolan dengan cara santai seperti ini, bertanya, menjawab, diskusi dan sebagainya. Alhamdulillah dari hal-hal yang saya lakukan itu justru ilmu saya dapatkan dari situ. Nah, disitulah makna dan saya bisa menyimpulkan makna dan
hasil dari silaturahmi seperti sekarang ini. Mungkin Mas Imam belum tahu, atau dari percakapan kita mungkin ada salah sedikit yang belum tahu atau belum diketahui, ingin diketahui, terjawab di sini mungkin bisa jadi. Iya. Ya, gitu. Makanya ya intinya itu adalah bahwa saya bisa menjadi seperti ini tuh dengan cara seperti itu ya, karena jujur keluarga saya ini sebenarnya keluarga religius. Bapak saya adalah seorang imam masjid, imam musola, yang kegiatan sehari-harinya itu adalah di masjid dan musola itu. Saudara-saudara yang adik saya semuanya mondok semua. Mungkin saya ini lain dari yang lain, dari di antara anak-anak mereka itu saya lah yang tidak mau ngaji sama sekali, tidak mau mondok sama sekali. Namun kenapa justru di saat seperti itu malah saya yang diterjunkan ke masyarakat di bidang agama terlebih dahulu? Nah, di sini pertanyaannya. Disitulah saya mulai belajar. Jadi saya tuh belajar tuh sebelum belajar itu setelah terjun ke masyarakat. Setelah terjun ke Iya. masyarakat. Artinya saya tidak punya pendidikan agama khusus. Saya tidak pernah mengaji khatam, nggak pernah. Saya tidak pernah mempelajari kitab apapun. Bahkan untuk membaca Al-Quran saya kurang lancar waktu itu. Dalam hati saya paling malu sendiri karena adik saya yang lebih kecil membaca Al-Quran lebih lancar, setiap bulan puasa berkali-kali khatam, sementara saya selembar pun lamanya minta maaf. Tetapi kenapa? Ini rencana Allah mungkin. Justru saya dipercaya oleh seorang yang membutuhkan bantuan. Ternyata saya langsung jadi guru madrasah di sana, dan saya menyanggupi. Padahal dalam hati saya sanggup, tapi saya bisa apa? Tapi mungkin Allah sudah menuntun jalannya. Jadi mengajar sambil belajar di situ. Artinya kita ini bisa mempelajari sesuatu ini sambil kita berjalan melakukan, bisa sebenarnya. Asal ada kemauan ya Pak ya. Iya. Sebelum mengajarkan kepada anak kita mempelajari terlebih dahulu. Pembacaan ini begini. Dan itu yang saya alami sekarang dulu. Ditambah lagi dengan obrolan dengan orang yang lebih pintar dari kita yang alim ulama. Setiap ada permasalahan, setiap membaca buku ada sesuatu hal yang kurang jelas, bertanya, ngobrol. Nah, disitulah pengetahuan tentang keagamaan terpupuk, sehingga alhamdulillah walaupun mungkin tidak bisa memberikan makna yang sempurna seperti orang yang mondok, tapi paling tidak tahu solusi dan bisa menjelaskan duduk permasalahannya. Jadi guru madrasah atau guru umum itu susah nggak sih Pak? Sebenarnya segala sesuatu pekerjaan, ada profesi itu kalau sudah tertanam di dalam jiwa, di dalam hati, kemudian kita nikmati, kita rasakan, sebenarnya apa ya yang ada di hati, mengena di hati berarti suka gitu. Kalau ditanya jadi guru itu ada suka dan dukanya, banyak suka, lebih banyak duka. Saya akan jawab dengan tegas sebagai saya pribadi, bukan atas nama guru tapi atas nama pribadi. Suka dibandingkan dengan duka, saya lebih memilih kebanyakan sukanya. Kenapa? Karena dengan bisa berkumpul dengan anak-anak, memberikan pelajaran pada anak-anak itu suatu hal yang luar biasa bagi saya. Karena mungkin bahasa kerennya sudah mendarah daging kali ya. Makanya banyak guru yang stres, banyak guru yang yang
seperti kehilangan arah di musim-musim seperti ini ya. Iya. Belajar jarak jauh, tatap muka tidak ada. Ini bukan anak saja, tapi guru juga. Kapan bisa melihat anak-anak, kapan bisa melihat mukanya, kapan bisa. Ini keluhan guru sekarang itu seperti itu. Iya, di masa-masa ini tuh Sesuatu hal yang terbiasa dilakukan dihentikan secara tiba-tiba, dan itu nggak tahu kapan berakhirnya ya. ini Jadi bukan murid doang yang merasakan seperti itu. Mungkin dari guru juga merasakan kerinduan yang amat dalam, Pak. iya ya, rindu diomeli, rindu ngomeli, rindu canda anak-anak, rindu kenakalan anak-anak yang menurut saya masih wajar-wajar saja lah. Jadi kesimpulannya mungkin lebih enak ngajar di sekolah ketimbang kita ngajar secara online, ya, Pak. Iya, jelas sekali. Kalau di sekolah kan setiap kali ada permasalahan atau ada sesuatu yang tidak jelas bagi anak-anak, itu bisa langsung bertanya. Kalau model seperti ini, paling jurus yang paling ampuh ya silakan buka di Google. Gitu kan. Iya. Nah, terus gimana Pak kalau seandainya si murid ini atau siswa ini ya tidak punya kuota atau tidak punya HP, itu gimana ya? Ini adalah salah satu hal yang menjadi permasalahan dan sudah ditebak. Salah satu kendalanya itu adalah ketidakadaan sarana. Karena kita ini tidak seperti di kota-kota besar yang sebelum-sebelumnya sudah diterapkan online begitu ya. Iya benar. Kita ini kan masyarakatnya elit ya, ekonomi sulit ya. Ekonomi sulit. Iya. Walaupun secara umum yang namanya ponsel HP itu bukan barang berharga lagi, artinya Sudah kayak kacang goreng. seperti pisang goreng baru jadi udah terelap udah langsung ada. Namun yang perlu kita garis bawahi bahwa di antara mereka ada yang tidak mampu sama sekali. Iya betul. Dan kenyataannya emang iya, ketika ada di awal-awal masa pandemi COVID ini kita mengadakan ulangan tengah semester, ulangan semester akhir tahun, kita sudah menerapkan dengan cara online. Dan mereka banyak sekali yang tidak mengerjakan dan mengumpulkan. Alasannya tidak punya HP. Tidak punya HP, tidak punya kuota. Iya, yang ada HP tidak ada kuota. Ya. Nah, Bermacam-macam lah Iya. alasannya. bagaimana cara mengatasinya? Kami mengambil kebijakan. Kita semuanya dari guru mengambil kebijakan. Silakan boleh bergabung dengan teman yang lain. Yang mengirimkan siapa saja, yang penting ada nama kamu. Itu gitu. caranya. Kebijakan dari sang Iya, guru. walaupun sekarang itu dianjurkan wajib punya semua, tapi ya masih tetap yang tidak ada silakan nebeng ke teman yang lain. Sebenarnya tuh zaman dulu tuh nggak ada ya Pak yang kayak gini itu ya Pak. Maksudnya tuh Dulu mah baru sekarang mengalami sekolah itu benar-benar berhenti lama gitu kan aktivitasnya. ya mungkin ini akan jadi bahan cerita nanti kita pada anak cucu kita Mas. Seumur hidup saya menjadi guru, berpuluh-puluh tahun jadi guru, baru pertama kali seperti ini. Iya. Saya pernah bertanya kepada guru-guru yang senior yang udah sepuh, teman-teman yang satu profesi, ngomongnya saya belum pernah mengalami seperti ini. Sama sekali nggak Belum mengalami pernah, juga iya. seperti ini. Iya. Ya kita juga maklumi karena kejadiannya itu bukan hanya di Indonesia saja kan. Iya global. Iya. Di beberapa belahan dunia mengalami seperti ini, apa boleh buat? Lebih baik mencegah daripada mengobati kan. Benar. Kita tidak tahu siapa yang penyakit itu ada di mana, siapa yang terjangkit. Salah satu pencegahannya ya seperti protokol kesehatan itu, pakai masker, jaga jarak, Social distancing. ya, terus cuci tangan pakai sabun dan sebagainya. Itu mungkin salah satu di antara usaha dan upaya dari kita dunia pendidikan itu ya satu-satunya cara harus
menghentikan ya, sesuai dengan anjuran pemerintah, yaitu bekerja, belajar, dan beribadah di rumah gitu. Terus sebenarnya kapan sih Pak bisa ditentukan setelah berakhir, benar-benar pandemi ini berakhir, atau memang ada kebijakan lain yang mungkin bisa masuk dengan sesuai protokol yang disarankan oleh pemerintah? Sebenarnya apa ya, keputusan dari pemerintah itu sudah mulai nampak sekarang ini. Ada sekolah yang sudah menerapkan tatap muka, ada, tapi dengan sistem zona ya, artinya kita kan mengenal ada zona merah, zona oranye, zona kuning, zona hijau, dan zona biru. Nah, dari zona kuning, oranye, dan merah itu mempunyai aturan yang sama. Artinya kita tetap tidak boleh tatap muka, harus PJJ, pembelajaran jarak jauh, lewat daring atau luring. Gitu. Daring itu belajar dalam jaringan, luring itu belajar di luar jaringan. Kalau dalam jaringan tidak diperkenankan sama sekali ada tatap muka. Kalau luring masih bisa, tapi kita yang berkunjung ke sana, ke tempat anak-anak belajarnya di rumahnya, datang ke sana. Atau bisa jadi anaknya suruh datang ke sekolah tapi bertahap, jam sekian 5 orang ya, hanya memberi tugas atau memberi pengarahan dan sebagainya. Yang penting ada tatap muka. Tidak boleh lebih dari 10 menit. Setelah itu di beberapa menit datang lagi 5 orang. Bisa dibayangkan kalau sekolah-sekolah yang kelas-kelas kecil ke bawah mungkin bisa, yang sekolahnya hanya beberapa orang. Kalau sekolah kami ini yang ratusan orang, bagaimana coba, bisa dibayangkan? Iya. Kita susah mengatur waktunya mungkin. Iya. Bahkan ada yang memakai rolling artinya pembagian waktu. Iya, pembagian waktu. Hari apa kelas ini hari ininya. Jadi seminggu hanya 2 kali berangkat. Dibatasi. Ya, menurut saya kurang efektif seperti itu. Terus dampaknya dari wali murid atau dari orang tua siswa itu seperti apa Pak? Kayak keluhannya itu, terus apakah demo, apakah gimana gitu? Kalau demo nggak mungkin ya, karena mereka juga sudah menyadari, sudah cerdas sekarang. Karena mereka juga tahu bahwa ini adalah bukan keinginan kita, dan bukan hanya Haurgelis, bukan hanya Indramayu, bukan hanya Jawa Barat, bukan hanya Indonesia, tetapi separuh dunia mengalami hal yang sama. Jadi mereka hanya mengeluh. Sampai kapan berakhir? Ini sampai kapan Pak? Kasihan anak di rumah, nggak ada kegiatan apa-apa, dikasih tugas juga kalau nggak ada gurunya saja nggak dikerjakan, apalagi nggak ada benar. Iya, nggak ada, main game terus Pak. Kalau anak-anak yang rajin benar-benar sekolahnya, mereka akan merasa beban. Tapi bagi mereka yang keadaan normal saja jarang berangkat, apalagi sekarang kesempatan. Tapi intinya adalah bahwa mereka juga menginginkan yang terbaik. Kami dari pihak pendidik dan sekolah itu ya memberikan yang terbaik untuk mereka. Dan mulai semester awal di ajaran baru tahun 2020-2021 itu diprediksi sampai bulan Desember akhir kita akan mengadakan daring terus. Berarti puncaknya sampai Januari tahun depan. Mudah-mudahan bulan Januari kita udah bebas merdeka, bisa bertatap muka lagi. Itu cuma prediksi, tapi siapa tahu, karena
zona itu bisa berubah sewaktu-waktu. Dari hijau langsung jelek kuning bisa. Kita masa-masa zona kuning, makanya masih belum bisa. Tapi ada hikmahnya. Iya pasti ada itu. Ya, hikmahnya itu adalah mau tidak mau harus belajar tentang apa ya, tentang belajar online gitu lah. Online digital. Ya paling tidak melek tidak buta teknologi, tidak gagap teknologi, tidak gaptek lah. Iya. Ya dipaksa harus bisa sih. Iya. Walaupun banyak sekali keluhan dari orang tua mereka itu apa ya? Iya tuh banyak tuh yang nggak menguasai teknologi, kayak nggak ngerti cara ininya gitu. Ya jujur sebenarnya anak-anak sekarang itu lebih pintar daripada gurunya mungkin. Karena mereka itu secara tidak disadari sudah belajar sendiri dengan game online-nya. Namun kalau diarahkan untuk yang lebih terfokus, mereka itu enggan gitu ya. Tapi yang jadi permasalahan karena orang tua wali muridnya itulah nggak punya, harus punya dan sebagainya. Padahal mah tidak harus seperti itu. Tidak harus dia punya HP atau apa, enggak. Artinya nomor siapapun yang bisa dihubungi dan bisa digunakan pada saat pembelajaran gitu aja sebenarnya. Intinya ke situ. Intinya ke situ. Cuma kadang-kadang ada juga yang beberapa membuat alasan ya. Tidak harus semestinya gitu kan. Iya sebenarnya tidak kita ini mengambil solusi yang terbaik kok, tidak membebankan. Walaupun banyak sekali di antara orang tua orang muridnya itu yang mengeluhkannya seperti itu, gara-gara ini satu sampai jual ini utang ini untuk membeli HP buat anaknya karena belajarnya lewat HP. Padahal nggak mesti seperti itu. Nggak mesti apa ya. Ini Pasti ada jalan lain gitu. boleh Setiap ada kebijakan pasti ada, udah dikaji lah. boleh ikut sama teman yang lain dengan cara belajar kelompok atau apa, silakan. Di situ akan tertanam yang namanya kerjasama. Berarti dari MDA juga berpengaruh ya Pak ya? Sama yang dia juga diterapkan seperti itu. Karena aturannya itu bukan hanya di sekolah umum saja, tapi semua, bahkan soal aspek kehidupan, termasuk pengajuan jamiah, sholat pun begitu. Iya benar. Tapi sekarang sudah mulai dibuka lagi karena udah mulai memasuki zona apa ya, karena ya boleh new normal. Tatanan hidup baru gitu ya. Iya. Tapi masih tetap memakai protokol kesehatan. Tidak lepas dari itu karena kita belum bebas Total. Iya, bebas total. Harapannya itu seperti apa ke depannya?